Halo guys, kita ketemu lagi di LJH Real Talk. Kali ini nggak kalah seru dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kita ada dua bintang tamu ya. Ada dari kementerian, ada dari ketua atau direktur LSP. Nah, kali ini kita bawa pakarnya properti ini yang sabda-sabdanya nih paling digemarin sama teman-teman broker karena apa? Menenangkan dan memberikan semangat kita dalam setahun bekerja ke depan. Pak Ali Trangada, apa kabar? Baik. Sabda-sabdanya. Sabda. Beliau ini termasuk susah ya. Kita tadinya mau di awal tahun, tapi baru kekejar di hari ini. Jadi oke, kita culik seharian, kita tanya-tanyain beliau. Tapi juga ada satu bintang tamu yang seperti biasa selalu memberikan kita insight. Pak Oka, apa kabar? Kabar baik, Mas. Ini juga nggak kalah sibuk karena ya agendanya banyak ya teman-teman. Tapi kalau buat Real Talk pasti ada. Nah, sekarang nih Pak Ali, lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Kalau kami dari Indonesian Property Watch memang ya konsisten ya doing research ya, study banyak dari swasta juga, kementerian juga, pemerintah juga, perbankan juga. Memang kita support data lah, Ya. data dan analisis si properti. Dan pasti awal tahun banyak yang cari Bapak buat kayak podcast hari ini nih ya. Dari akhir tahun sebetulnya. Akhir tahun dan ke awal bisa gitu ya. Ya, transisi ya. Betul. Oke, jadi kalau boleh kasih gambaran nih Pak, bagaimana kondisi pasar properti tahun ini berbanding dengan tahun lalu? Tahun ini tuh 2025 kali ya? Atau 2026 nih mulai masuk nih? 2026. Akan bagaimana berbanding dengan 2025? Mungkin kita masuk ke 2025 dulu deh. Ya, karena dulu kan banyak yang bilang 2025 itu optimis. Kita optimis gitu ya. Tapi ternyata kan data tidak bisa bohong gitu ya. Di 2025 banyak yang bilang, oh ini kita akan bagus. Tapi ternyata data itu 2025 itu lebih jelek dari 2024 gitu ya. Jadi data kami itu, kita tuh survei di Jabodetabek Banten, Pak. Di Jabodetabek Banten, kami tiap 3 bulan support data ke Bank Indonesia. Data perumahan saat ini ada itu. Ya, jadi memang kita mencoba jadi benchmark lah ya, supaya pelaku bisnis kan bisa tahu nih mau arahnya kemana gitu kan. Nah, 2025 itu lebih rendah dibandingkan 2024, 6,8%. Ya, itu Jabodetabek Banten itu lumayan secara omset itu secara jumlah unit, secara omset mungkin lebih rendah dari itu, hampir 10% malah jatuh gitu kan. Nah, kalau kita lihat seperti kondisi seperti itu, kita kan bertanya nih 2026 kayak gimana gitu ya. Apa sama dengan 2025 atau ada kenaikan? Dari prediksi kami semestinya, bukan semestinya, kita harapkan semua itu ada kenaikan. Ya nanti kita akan bisa bahas lah kebijakan-kebijakan apa aja. Tapi kami percaya dari Indonesian Property Watch 2026 seharusnya lebih baik dari 2025. Pasti ya, semua kita juga di transisi tahun pasti harapannya juga better than 2025 di 2026 ini. Nah, kalau dari pandangannya praktisi Pak Oka sendiri, di 2025 ini pergerakan pasar memang agak cenderung melambat. Tapi boleh cerita nggak Pak, di lapangan ini pasar market apa yang bergerak Pak? Entah sewa, entah rumah, entah ruko, boleh diceritain sedikit Pak? Oke, Mas Petit dan semua teman-teman, memang apa yang Pak Ali itu bilang betul. Baik itu primary ya, developer, maupun secondary, semua melambat. Menjadi challenge buat kita sebagai property consultant dan pemasar properti dan pemasar project, ini gimana kita mengulik. Tapi kalau menjawab pertanyaan Mas, tahun 2025 sewa tumbuh amat dahsyat luar biasa. Iya, sewa ya malah. Sewa Betul. tumbuh dahsyat luar biasa dan ini terjadi juga di daerah-daerah. Nanti ini menarik sekali ya, di satu sisi perkantoran turun, apartemen turun, but sewa menyewa segala macam, rumah, gudang, pabrik, tempat usaha, coupling naik. Jadi karena kita itu menguasai pasar sekunder, namanya kita broker ya, dan juga project, ya kita berterima kasih ya, puji Tuhan 2025 itu merupakan tahun yang cukup oke buat LJH Realty. Karena di satu sisi, oh ini menurun, tapi di satu sisi kita ada permintaan dari klien. Oh Kak, cariin dong, saya baru aja 2 minggu yang lalu makan bakmi sama klien. Oh Kak, cariin dong di Jateng
buat saya mau ada storage logistik karena saya ada bikin pabrik percetakan di situ. Jadi demand masih ada gitu. Jadi satu turun, satu naik, but overall kita masih oke di 2025. Dan itu pun yang terjadi di masa COVID ya Pak ya. Yes. Sewa menyewa itu pasti gelombangnya di saat tertentu, di poin-poin tertentu itu menjadi saviornya teman-teman. Selama teman-teman sendiri gesit ya Pak ya, Yes. menyikapinya. Itu sih yang paling penting tuh. Teman-teman harus gesit menyikapi pasar, apapun yang terjadi. Yes, gesit dan jangan dipandang sebelah mata. Yang Yes. namanya sewa, kadang-kadang males sewa, ribet, komisi kecil. Jangan, tunggu dulu. Kita naik loh 38% sewanya Iya, tahun iya, 2025. Saya nggak tahu mungkin data nasional gimana Betul, ya Pak. betul. Gitu. Dari beberapa agent pun secara umum tuh naik sih memang. Cuma beda memang saat ini kita kendalanya kan perlambatan ekonomi. Yes. Ya, itu juga yang switch ya dari beli itu ke sewa. Tapi itu satu peluang yang memang jangan dipandang sebelah mata, di Pak bilang gitu. Daripada kita menunggu peluangnya nggak pasti, cuma Iya. menunggu, ini ada nih yang kecil-kecil, kayak itu sewa. Betul. Dimainin, sewa 10 juga ambil sama transaksi 1. Jadi, don't give up. Yes. Pak Ali, apa sih perubahan yang paling signifikan nih Pak, dari pola beli konsumen dewasa ini? Ya, jadi kalau kita lihat kan sebagian besar pembeli kita ini Gen Z sekarang Ya. bukan milenial lagi. Ya. Gen Z dan zilenial Ya. Gen Z, zilenial, milenial. Jadi memang kalau dulu ini ada beberapa hasil survei ke Gen Z lah ya. Agak beda nih dengan milenial ternyata. Milenial tuh dulu lebih nggak mau beli rumah. Oke. Katanya gitu ya. Sekarang Gen Z itu mau beli rumah, mulai mau beli rumah. Dan tapi dia kan dia lahir dengan teknologi kan. Semua yang masuk informasi harus lewat teknologi. Salah satunya itu media sosial, kita pastikan. Ini kan semakin lama semakin masif gitu loh. Ada beberapa yang memang membedakan sih. Jadi dari survei terakhir itu ternyata kalau dari masalah harga, harga itu kan memang ya, relatif lah ya. Tapi yang paling penting Gen Z itu lebih memilih fasad ternyata. Fasad itu desain. Ya, harga, layout segala macam itu nanti gitu. Artinya udah nantilah. Tapi yang penting itu sekarang tuh bersaing mulai dari COVID dah, pandemi. Mulai pandemi kan itu luar biasa tuh. Di developer itu berlomba-lomba katanya desainnya menarik segala. Sekarang lebih lagi. Bahkan rumah subsidi juga dari tahun lalu kali udah mulai berlomba-lomba memperbaiki fasad gitu kan. Jadi nggak hanya kotak gitu kan, dia ada ada aksen-aksen tertentu yang bisa menarik ya. Karena mereka pikirkan gini, dia beli rumah itu salah satu kebanggaan gitu. Even itu yang ember Pak ya. Jadi dia butuh satu hal yang menarik, itu yang ada perubahan di situ. Setiap generasi pasti ada. Tapi mungkin sebagian besar saat ini sampai 5 tahun ke depan ini Gen Z akan, jadi kita pelajari itu perilaku Gen Z kayak gimana gitu kan ya. Baik fasad juga ukurannya semakin mengecil ya Pak. Semakin kecil Ukuran semakin itu populer. sebetulnya relatif ya. Jadi ada di lokasi-lokasi tertentu yang memang harga tanah udah tinggi, mau tidak mau dia kecil. Tapi kecilnya itu kan relatif nih. Kalau terlalu kecil, dia berpikir nggak kalau misalkan dia keluarga, dia tambah anak, tambah anggota keluarga, kemungkinan nggak cukup. Tapi ketika dia hanya kuliah atau masih kerja, dia itu. Jadi memang ada kebutuhan-kebutuhan di segmen-segmen tertentu lah. Nggak semua harus kecil juga. Tapi mumpung dia bisa beli rumah, dia beli aja yang ada. Meskipun itu kecil gitu ya. Jadi pendapatnya Pak Ali langsung disambut dengan senyuman ya sama sebelahnya Pak Oka. Karena ekspertisnya rumah sederhana memang ngacunya ke situ teman-teman ya. Jadi karena sekarang dipikir ngeblend antara perubahan shifting, ketertarikan Gen Z dan Zillennials tadi yaitu pada fasad. Rumah-rumah sederhana zaman now itu bagus-bagus loh ya Pak ya. Betul, itu yang kita lihat juga. Depannya. Jadi memang sangat proper dengan harga cuma di bawah 500 jauh. Mungkin ya karena ada target atau pergerakan ke situ ya. Nah Pak Oka sendiri nih. Pak Oka, generasi muda masih tertarik pada kenyataannya secara data di lapangan nih Pak. Apakah generasi muda masih tertarik beli atau lebih memilih sewa Pak? Oke. Oh enggak? Pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini saya kadang-kadang lupa bahwa umur udah mau gocap ya. Jadi kita masih nganggep, gua nih masih muda. Tapi
Saya agak surprise-nya begini, saya mendapatkan undangan, Bapak Oka, kita mau menghadiri pertemuan paguyuban pengelola perumahan. Wah, saya ketua bidang public relation. Waduh, kan bayangan kita pakai peci, ya, berkumis, pakai sarung, kayak bapaknya si Unyil, kayak model-model begitu. Tapi ternyata beneran Gen Z, muda-muda banget, ibu ketua paguyuban muda banget. Ya, dikit lagi ditambahin udah kayak anak saya. Jadi bener, dan mereka ini semua beli rumah, dan yang menarik adalah banyak sekali pekerjaan yang hari ini tercipta itu gig ekonomi, nggak ada urusannya sama deket Sudirman, deket Kuningan. Jadi pekerjaan si ibu ketua ini, suaminya ternyata adalah pedagang handphone. Seharian kerjanya di rumah, di TikTok dan online shop dia. Bayangin orang jualan handphone online bisa beli rumah. That is the new reality, teman-teman. Jadi Anda buat property consultant yang masih mikirnya konvensional, nggak bakal ketemu sama orang-orang yang online ekonomi ini. Kalau nggak main online, mana bisa ketemu orang-orang seperti ini. Betul. Jadi kan jabatannya serem ya, ketua. Ya, kita ketemu dia masih bapak-bapak. Waduh, lu anak gua gitu. Tapi inilah kenyataannya ya. It's a thing. Jadi generasi muda nggak mau beli rumah. Mitos saya kira, Mas. Mungkin produk yang dijual tidak tepat untuk mereka. Tapi kalau kita bisa mempunyai listing atau suatu barang yang kena, bisa mereka mau. Yang ditanya, Bapak di sini apa? Bapak di sini wifi-nya kuat nggak? Providernya apa? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan yang artinya ya di proyek kita bikin antena. Yes. Bukan Pak, nih airnya sumur apa wifi-nya apa Pak? My Republic, Indiho. Iya. Gitu. Jadi nggak bener lah itu, kita harus tetap optimis seperti kata Pak Ali, tapi shifting marketnya. Nah, balik lagi ke Pak Ali nih. Kalau tren yang terjadi seperti tadi, faktor apa nih Pak yang paling menentukan keputusan pembelian zaman sekarang kalau Bapak dari research-nya? Apakah harga masih menjadi dominan? Apakah lokasi menjadi dominan? Atau tadi nih yang Pak bilang, feature atau gaya hidup lifestyle tadi nih? Ini sebetulnya, ini kita coba bersimulasi ya. Kalau yang pekerja SCBD lah, ini kata-kata mungkin ada yang 2 digit, tapi kata-kata 7,5 juta lah. Kalau 7,5 juta per bulan, dia punya daya cicil 2,5 juta. Which is dia bisa beli rumah yang 250-300 jutaan. Bisa ya, satu orang nih. Cuman kalau di Jakarta dia nggak mungkin. Dia mau agak ke pinggiran lagi 300 juta bisa. Rumah subsidi bisa. Tapi dia nggak mau. Ya, nggak mau tuh tadi. Gambaran mereka itu kalau rumah subsidi yang dulu itu kesannya aduh ini nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas gitu kan. Tapi udah mulai ada peningkatan ya. Nah, cuman 300 juta sama aja fasilitasnya nggak ada. Ujung-ujungnya dia apa? Dia sewa, dia nggak mau beli. Bukan dia nggak mau beli rumah. Nggak ada rumah yang sesuai sama mereka gitu kan. Nah, kemudian oke lah kalau joint income berdua 600 jutaan. Apartemen pun saat ini ada nggak ya 500 juta sangat-sangat limited lah gitu ya. Sekarang suplainya kan ada kecil banget, kita buat keluarga nggak bisa lah apa ya. Nah jadi pilihannya dia sewa. Nah jadi pertanyaannya itu dia mau beli bukan si mau Gen Z, zilenial, milenial tadi betul juga mungkin mitos karena nggak ada properti rumah yang sesuai dengan daya beli gitu ya. Misalkan kita buat TOD ini kan semua udah mulai mengarahnya, pemerintah juga udah mulai menyuarakan ada hunian-hunian vertikal di perkotaan nih. Itu dari dulu kita udah usulkan sebenarnya. Bisa nggak sih jual apartemen yang 400-500 juta ya buat kaum karyawan produktif di Jakarta kan sekitarnya. Dia nggak perlu keluar kota, tapi kalau keluar kota tolong dong ada transportasi. Nah, yang seperti itu. Jadi sebenarnya lokasi itu relatif. Dia mau dimanapun, tadi kan karena remote kerjanya bisa dimanapun. Tapi ketika dia ada jauh dikit dari Jakarta, pusat kota, fasilitasnya ada nggak tadi wifi segala macam. Ini ditangkap oleh pengembang, developers gitu. Mulai ada perubahan 2 tahun terakhir ini termasuk di fasad ya Pak ya. Ada, saya lihat juga di beberapa penyangga Jakarta itu udah mulai ada satu perubahan konsepnya itu betul-betul zilenial Pak. Betul. Jadi satu kawasan itu ada chargernya di
di apa jalannya ya, ada kayak apa ya, kayak buat work from anywhere lah gitu ya. Yes. Itu ada semua gitu. Itu mesti masuk ke sana. Karena kalau kita nunggu hunian vertikal itu lama juga gitu nih ya, karena tanahnya tinggi segala macam tinggi. Jadi kalau kembali lagi kita bertanya, harga lokasi itu relatif semua. Ya, tapi kalau saya boleh bilang saat ini yang di pikiran pertama kalau beli rumah pasti harga itu. Harganya berapa baru dia lihat. Harganya sesuai nggak? Oke. Sesuai sama kebutuhan dia nggak? Belum tentu ini gitu. Karena tadi jauh dan segala macam gitu. Itu memang itu jadi satu masalah yang kompleks nih, Pak. Yes. Di perumahan di Indonesia tuh kompleks. Ini siapa yang tanggung jawab kepada perumahan? Kan bingung kalau tanya pemerintah. Nah, Kalau disebut oke, pemerintah saya bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau ini agak kritik sendiri. Oh, aduh. Tenang Pak, itu Nggak bisa apa, dia. di-cut. Enggak, jangan. Oh, jangan. Jadi ini saya bilang nih, oke, kalau pemerintah bertanggung jawab terhadap perumahan, tolong dong buat termasuk hunian subsidi itu harusnya jadi domainnya pemerintah. betul. Tapi saat ini kan enggak, diserahkan ke swasta. Kalau udah apa dimakan juga swasta karena enggak ini enggak tercapai apa kualitas segala macam. Enggak gitu loh. Jadi ini sama-sama lah. Selama pemerintah juga dengan dana APBN, karena gini loh Pak, dana APBN kita ya buat perumahan itu sebelum zaman Pak Prabowo nih, itu 0,9%, Pak. Kecil banget. 9. Ya. Kayaknya jadi lebih banyak beli ATK dong. Pendidikan 20%. Pendidikan 20%, kesehatan 0,9 tadi ya. 0,9%. Kecil banget kan? Tadi pendidikan 20%, kesehatan 5,6%. Nah, sekarang ada ditambah lah, ada program 3 juta rumah segala, tapi itu masih di bawah 2% gitu loh. Artinya ini gimana kita mau mencapai jaminan ketersediaan rumah kalau dananya juga nggak ada gitu loh. Nah, itu satu kompleksitas yang kembali lagi udahlah pemerintah diserahkan ke developer. Nah, developer ini mesti cari akal sendiri. Betul. Ya kan, gimana caranya? Karena saat ini kan Pak Prabowo 3 juta rumah, ya mau kita ada sedikit optimis lah gitu kan ya. Cuman memang itu kan banyak challenging-nya juga gitu loh. Tapi jangan lupa Pak Ali harus dimulai dengan kata-kata menurut keyakinan saya. Oh iya. Jadi ini sudah agak menjurus ya, tapi intinya gini teman-teman. Intinya teman-teman, kalau tadi pertanyaannya apa sih yang paling menentukan harga, lokasi atau lifestyle? Nah, tetap harga ya, karena apapun itu berhubungan langsung dengan pendapatan. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya, tapi kalau barangnya nggak ada yang segitu gimana juga? Menurut keyakinan saya, Ya. jadi gini, kondisi saat ini ya, ini mismatch. Jadi kan daya beli, kalau tadi pikir kan kita di 450 juta ke bawah ya. Tapi idealnya ya, dengan joint income ya. Betul. Dan pasar gemuk di sana lah, pasar gemuknya. Di bawah 1 miliar lah gitu kan. Tapi kondisi saat ini, developer mesti jeli juga nih. Karena developer itu kan tetap mindsetnya bisnis Pak ya. Dia mau untung. Dia nggak tahu paham market kayak gimana. Marketnya di bawah 1 miliar, tapi yang dia berlomba-lomba main di 2 miliar, bahkan 3 miliar, bahkan lebih dari itu. Ini yang terjadi mismatch gitu kalau saya sebut tuh. Jadi nggak nyambung nih Pak. Iya. Ya, tapi pengembang bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi karena ya cuannya lebih tinggi, ya kita nggak bisa salahin juga bisnisnya di situ gitu loh. Tapi pasokannya menengah sampai bawah, ketika itu tidak disupport oleh developer swasta, pemerintah harus masuk. Iya. Tapi kondisinya kan enggak. Nah, iya, ini membuat developer yang bergerak, tapi disuruh tekan harganya ya. Betul. Nah, kecuali pemerintah jadiin land bank di setiap daerah, ini developer udah dapat harga bagus nih bisa bangun murah. Tuh, kita juga kendala ke land bank, betul. 2009 kita udah mengusulkan ada lembaga bank tanah. Baru kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja udah mulai 2009 Pak kita udah usulkan. Astaga. Jadi konsep bank tanah itu kita udah usulkan. Karena kalau nggak ada bank tanah, ini nggak akan bisa jadi. Mesti ada freezing harga land price-nya mesti di freeze gitu kan. Ini nggak bisa. Itu kenyataan gitu. Bagaimana caranya harus ada kemitraan antara pemerintah dengan developer. Saat ini kan pemerintah selalu seakan-akan ini developer untung terus kan gitu Pak ya. Untung ya nih, untungnya bagi-bagi dong kasar gitu kan. Enggak kayak gitu loh. Harusnya si developer ini jadi mitra. Gimana dong cari rembukan nih? Oke, kita siapin tanahnya, lu bangun deh gitu. Tapi itu belum sepenuhnya berjalan. Gitu. Suatu saat mungkin Pak. Suatu saat pasti berjalan. Amin.
sekarang masuk lagi ke Pak Oka. Pak, menurut pandangan Bapak di 2026 ini properti second dibanding dengan properti primary mana yang akan lebih boom nih Pak di 2026 ke depan? Jawabannya adalah primary. Karena begitu banyak insentif dan kemudahan. Yes. Terutama free PPN. Udah otomatis itu ngerakin. Dan kayak tadi Pak Eli ngomong, developer lagi berlomba-lomba nih, berinovasi, diskon, promo. Karena mereka sedang kejar target. Nah ini harapannya yang akan membuat, Ya. bukan harapan ya, itu sudah pasti primary pasti bergerak, developer happy karena dapat subsidi, saya pun sebagai pelaku juga pasti happy. Nah, kalau dari pandangan Pak Ali nih, kalau tadi kan pandangannya Pak Oka, antara secondary dan primary gimana nih Pak? Kalau saat ini memang yang ini ada fenomena menarik nih. Jadi selama 2 tahun terakhir ini itu banyak pengembang berlomba-lomba main di angka 2 miliar ke atas lah gitu ya. Which is nggak tahu itu laku atau enggak gitu ya. Tapi dari mulai 2 tahun itu kita pantau ada mulai penurunan penjualan di segmen itu. Yang sebetulnya notabene itu tuh ya investor semua lah ya kan. Bukan first home buyer lah ya. Tapi ada waktunya, ada saat tertentu si investor ini berhenti. Dia udah kebanyakan aset. Dia beli 1, beli 5, mau beli lagi dia mikir lagi nih. Saya beli lagi nggak ya? Ini kondisinya titiknya itu ada di 2025. Setelah si investor ini terlalu banyak aset yang dipegang, biasanya umumnya dia akan exit. Sebagian dia akan jual. Di 2026 ini bukan mengkhawatirkan ya, artinya ada kemungkinan si primary ini banyak yang exit, secondary banjir. Ya. Ketika secondary banjir, harganya akan ya mencari keseimbangan lah gitu kan. Mungkin kita nggak bilang jatuh gitu, tapi agak landai. Itu yang terjadi gitu loh. Tapi di sisi lain yang si pembeli yang betul-betul end user ini pun lagi kesulitan daya beli. Nah ini memang bukan nakut-nakutin sebetulnya ya. Tapi memang kondisinya seperti itu, bagaimana sekarang pelaku ini kita cari peluang di situ gitu loh. Artinya apakah si developer masuk ke segmen itu? Bisa nggak? Harusnya bisa kok. Ya cuman kita jangan selalu kita berpikir itu developer itu berpikirnya bisnis. Dia nggak berpikir market. Itu yang kesalahan yang kita lihat karena beberapa developer yang kami advise juga salah satu yang paling banyak permasalahan itu di situ. Dia nggak tahu niche marketnya di mana gitu. Dia berandai-andai pokoknya saya mau untung sekian, saya bangun yang semaunya dia. Ya. Tapi kembali lagi yang nentuin kan market bukan dia. Itu yang terjadi, Pak. Yang lagi rame ini di sini, tapi dia ekspertisnya main di sini sehingga mainannya ya begini-begini terus. Betul memang. Ya nanti yang terjadi adalah tadi seperti Pak Ali bilang, yang di sini ini akan terrevisi harganya karena meningkatnya secondary sehingga either primary-nya nyesuaiin atau secondary-nya naik. Iya. Nah ini peluang nih, karena ya tadi regulasi pemerintah harusnya akan bergerak, daya belinya orang mulai tertarik lagi beli properti, jadi banyak case ya tadi yang rumah sederhana akan bergerak. Nah tadi barusan yang range sekitar 2 miliaran juga akan bergerak. Pak Ali, area atau kota mana nih Pak yang bakal 2-3 tahun ke depan ada lonjakan? Kalau kita lihat primary ya, primary kebetulan kita fokusnya di Jabodetabek, Banten. Banten masih primadona. Ya meskipun sedikit melambat gitu ya, tapi tetap primadona dibandingkan Bogor, Bekasi. Ya Bodebek, Banten. Banten itu lebih ke Tangerangnya lah ya, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kota Tangerangnya itulah. Nah, tapi kalau dia di secondary itu dalam satu tahun terakhir melambat. Kita survei di 12 kota, 12 kotanya itu relatif melambat. Yang sedikit naik itu di Balikpapan. Balikpapan, Palembang, dan Bali. Ya Bali relatif agak lambat tapi masih lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu ya. Khususnya yang daerah wisata lah, Kuta Selatan dan segala macam lah. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat nih sejalan sama primary juga lah. Secara umum tuh masih landai. 2025 primary pun landai. Tapi tadi dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dan
Purbaya efek juga nih luar biasa nih ya. Tapi memang butuh waktu. Kalau kita lihat apakah satu semester inilah kalau kita kayaknya masih agak melambat. Meskipun udah naik ya. Naik itu jangan disangkan nanti akan boom kan juga gitu kan ya. Ini akan ada eskalasi terus nih. Landai karena kita masuk ke bulan puasa. Bulan Ramadan, Idul Fitri, Imlek. Ini 1 triwulan itu relatif udah agak landai. 1 semester masih cukup landai. Mungkin di akhir semester di semester 2 2026 ini mulai ada kenaikan, tapi memang 2027 lah kita lihat ya yang mulai ada kenaikan. Naik benar-benarnya ya. Take off ya. Pak Ali, apakah sektor properti itu masih menjadi instrumen investasi yang primadona dibanding dengan yang lain-lainnya? Yang paling ramai sekarang mungkin sedang dibahas ini dengan saham mungkin ya. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Apakah properti masih jadi primadona? Kalau jangka panjang, iya, ya. Jangka panjang dari dulu zaman orang tua kita ya Pak ya, tetap mesti beli tanah, properti, emas. Ya. Nah ya, jadi tapi kondisinya saat ini memang dibandingkan instrumen lain, ini kan semua siklus ya, nggak bisa bilang properti ini paling bagus setiap tahun, enggak juga gitu kan. Kebetulan kondisinya properti lagi agak sedikit nggak terlalu bagus saat ini, tapi itu salah satu siklus yang mesti kita lalui, nggak masalah karena kan ketika di bawah malah itu peluang sebetulnya. Tapi kalau kita bicara terhadap investasi lain, itu emas kan lagi cukup bagus. Ya, 1 tahun ini mungkin 2025 itu naiknya bisa 45%-an tuh ya. Apalagi yang bisa sampai 2 kali lipat juga bisa, tergantung belinya kapan gitu kan. Ada yang bilang juga saham. Ada beberapa ya tokoh lah bilang, ini jangan beli properti, belinya saham. Karena saham itu untungnya 20% setahun, fix gitu kan ya. Wah, saya bilang kalau bisa di 20% ya udah main saham aja. Tapi ketika dia rugi, dia kan nggak ngomong di media sosial gitu kan. Jadi ini fluktuatif. Iya, tapi yang bisa membuat properti kenapa berbeda dengan saham itu kan dia tidak ada aset. Bukan tidak ada aset. Dia tidak tahan inflasi juga gitu ya. Kalau properti itu tahan inflasi, konsisten, dia akan naik, tapi nanti jangka panjang. Jadi nggak bilang kayak spekulasi, kayak beli bilang tahun depan naik gitu kan. Nggak juga gitu kan. Ya saham, emas lagi bagus saat ini ya. Tapi tadi jangka panjang saya yakin, kan kita kan saya pernah milenial, pernah Gen Z juga pada saatnya gitu, di usia gitu kan ya. Kalau saya mikir kalau dulu saya nggak beli rumah, sekarang nggak mungkin beli rumah, susah. Ya, itu pun akan terjadi di Gen Z saat ini ketika dia udah semakin tua, ada keluarga gitu loh. Dan itu yang kita nggak mau sebetulnya kan. Apalagi harga tanah udah makin berlipat. Jadi sebenarnya semua investasi bagus, tapi saya selalu bilang properti harus menjadi salah satu bagian dari portofolio investasi. Apapun itu. Jadi ada emas, saham, properti salah satu. Kripto saya terus terang saya nggak ngerti Pak ya. Saya khawatir juga kan, tapi ada yang bermain kripto ya nggak masalah. Tapi yang aset yang akan dipegang sampai jangka panjang harusnya properti masuk di sana. Tadi ada kata-kata yang menarik nih. Waktu saya masih di kondisi milenial Gen Z, saya paksakan punya properti sehingga sekarang bisa berkembang propertinya. Kata-kata dipaksakan itu saya juga consider banget sih Pak. Karena untuk generasi-generasi sekarang, spender untuk yang lain itu lebih menarik daripada spender untuk properti. Jadi memang teman-teman untuk yang masih muda-muda nih, yuk paksakan diri Anda untuk punya properti. Nah, dipaksakan itu bukan memaksakan. Ya, jadi kan gini, saya selalu memaksa diri ini, saya mau beli properti ya, tapi daya belinya ada. Oke. Kalau daya belinya ada, jangan beli properti. Karena beda, kalau saham itu, properti itu nilainya tinggi, besar gitu loh. Ya ratusan juta. Kalau saham 100 ribu juga udah bisa main saham saat ini kan. Naiknya 20% dari mana 100 ribu, kecil gitu kan. Tapi properti itu ratusan juta gitu kan. Tapi kalau daya belinya nggak cukup, jangan memaksakan diri untuk beli properti. Karena resiko itu stres. Stres, dia nggak produktif. Ini karena banyak yang bilang, saya beli properti dipaksain sampai dia nggak makan hemat. Aduh, itu nggak benar gitu loh. Ya. Tapi memang kalau memang dia belum bisa properti ya udah, memang bersyukur aja gitu kan ya. Dengan penghasilan yang ada ya udah gitu aja. Kalau memang dia penghasilan lebih, dia harus dipaksa icil. Gitu loh. Harus punya. Tapi ya ukur kemampuan. Betul, jangan sampai malah merepotkan diri jadi Pak Ali,
masih berhubungan dengan yang tadi, instrumen untuk investasi. Lebih baik beli untuk cash flow, apa cari capital gain? Tergantung propertinya sih. Kalau dua-duanya penting, kan passive income ya. Kalau saya lebih milih kalau memang tadi, gini, kalau kita bicara rumah, itu pasti untungnya dari capital gain. Ya. Kalau disewa itu yieldnya kecil, 3%. Ada yang bilang kalau beli apartemen, itu kita mesti pastikan yieldnya besar. Meskipun saat ini apartemen juga yieldnya lagi turun juga kan. Iya. Tapi ada beberapa usaha yang sebetulnya di satu sisi ada capital gain, satu sisi ini passive income buat jangka panjang. Bisa kos-kosan, bisa kontrakan kecil-kecilan gitu, bisa juga. Apartemen bisa, cuman di lokasi-lokasi tertentu yang memang ada karyawan, ada mahasiswa gitu. Tapi banyak juga yang beli di daerah mahasiswa nih, banyak yang beli, tapi lihat dulu nih pesaingnya banyak nggak, pasokannya banyak nggak. Kalau pasokan banyak harganya jatuh juga gitu. Semua relatif lah, tapi artinya dua-duanya itu mesti ada gitu. Passive income dan capital gain. Karena ya properti dari situ dibandingkan instrumen lainnya, itu properti keunggulannya kan. Menarik ya. Jangan jadi bingung ya teman-teman ya. Apa yang kita bahas ini adalah strategi untuk bisa mendapatkan properti sebagai instrumen investasi yang tepat. Nah, kalau tadi dari pandangan pakarnya, sekarang Pak Oka, kesalahan apa sih Pak yang paling sering mungkin Bapak banyak menjumpai karena Bapak kan ada di perumahan subsidi, banyak ketemu keluarga baru. Kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan pada saat orang menjadi investor properti pertama kali, biasanya itu salahnya di mana nih Pak? Oke, yang saya lihat dari aspek begini ya, properti itu terbatas. Di dunia yang ruko di seberang McDonald di jalan ini cuma di sini. Kebanyakan orang itu beli kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kebanyakan mikir. Begitu dia kebanyakan mikir, perumahan itu udah sold out. Udah naik ya. Artinya yang tadinya dia mungkin bisa dapat ke Cibubur setengah jam, karena dia kehabisan ke Cibubur jadi 50 menit. Jadi kadang-kadang kita itu harus, kalau memang yakin lokasinya ada, prospek ke depannya ada, dan kayak tadi Pak Ali ngomong, sama kantong cocok, nggak terlalu neko-neko memaksakan sampai nggak bisa hidup, yaitu kita bilang make decision aja, karena pasti akan ada, saya kenal ada konsumen dia tukang ngejar promo, kayak di compare, padahal teman-teman jangan terkesima dengan yang namanya promo, lihat fundamentalnya, lokasinya, harganya, kedepannya gimana, itu yang justru lebih penting, karena pengalaman berkali-kali mengajarkan, zaman dulu Karawaci itu harga rumahnya cuma berapa? 40 juta. Kemarin kita jual udah 500, 700, bayangin gitu. Jadi properti itu nggak akan pernah salah kalau fundamentalnya benar. Yang penting jangan euforia. Dapatkan return sekian, beli di sini ya kayak begitu-begitu masuk akal nggak? Gitu. Jadi kalau kita selama beli lokasinya benar, harganya juga oke, itu tinggal tunggu sabar. Properti itu pasti naik turun, kita jangan panikan gitu. Wong yang di ujung Cilengsi aja, zaman dulu 70, sekarang udah ada orang jual second 250 juta. Itu dalam jangka 7 tahun saja. Memang sih kalau lihat tahun-tahun dikit ya, cuman stabil. At the end, akhirnya dia memiliki, ayo Pak Oka, untung saya dulu beli ya. Saya nggak kebayang kalau dulu saya nggak ngambil di sini. Jadi malah kita di thank you, kamsya. Karena dulu kayak tadi, udah Bapak beli aja dah, jangan kebanyakan mikir. Jadi diambil, sekarang happy gitu, karena ternyata kok jadi rame ya. Gitu. Tapi ada mindset nih, jangan salah ini ya, kadang-kadang teman-teman yang ya Gen Z gitu ya. Ini bedain aset sama investasi. Kalau investasi gimana itu boleh iya, boleh enggak. Investasi properti, sekarang jangan investasi properti ya, karena agak rugi ya udah nggak apa-apa, investasi saham. Tapi aset, kalau aset yang artinya dia tinggal, dia beli buat dia tinggal atau buat dia simpan, itu harus ada dulu. Emas ya, harus ya. Karena nanti kalau dia aset tuh belinya nanti nggak pasti harganya berlipat-lipat. Tapi ketika udah ada aset, baru mikir nih investasinya di mana.
Mau nggak investasi nggak apa-apa. Kita udah punya aset, yang main saham, main kripto terserah. Tapi aset udah ada. Jangan sekarang ini aset nggak ada, investasi nggak ada. Wah itu nanti pada saatnya mereka akan tahu gitu kan. Oh ternyata mereka itu salah yang nggak beli dulu gitu kan. Tadi Cilongsi dulu juga betul tuh. Yang awal kita lihat kan gini, kalau properti itu prospeknya. Prospeknya itu arah kotanya. Ini agak teknis dikit ya, arah kotanya, infrastrukturnya kemana. Itu gampang kok sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang kan awam yang nggak tahu ya. Ya banyak baca-baca inilah review segala macam. Di yang ujung-ujung pun saat ini dulu nggak mana kebayang kita sampai ke apa Cisauk, Balaraja itu nggak ada. Tapi ketika ada, jadi ada jalan tol, transportasi semua naik di sana kan. Jadi seperti itulah, semakin melebar gitu loh. Kalau istilah saya itu kayak telur ceplok, Pak. Properti kayak telur ceplok. Kuningnya telur, terus yang si putihnya itu tergantung ke arah infra kemana. Nah, ya kan infra ini makin kayak gitulah. Ya. Tapi kalau nggak dimakan gosong. Iya, mesti dimakan. Iya, betul. Nah, Pak Oka, jadi intinya tadi yang Pak Oka bilang adalah ya ada momentumnya, jangan kebanyakan berpikir juga, jangan kebawa euforia, cari area yang tepat. Nah kalau cari area yang tepat nih nyarinya atau tanyanya ke siapa nih Pak? Gampang sekarang, bisa banyak banget agent properti. Karena agent properti itu ada yang namanya after sale, ada yang namanya customer for life. Kalau proyek jelek, kita nggak bakal maksa konsumen Bang Ali, beli dong. Kenapa? Besok saya kan ketemu Bang Ali, ketemu sama itu tuh anak buahnya Pak Ali. Nanti kalau bilang, Oka lu gimana sih rekomen gua proyek jelek? Nah, kita nggak mau begitu. Jadi, satu, of course, research, ada yang namanya internet. Dua, ya consult ke yang memang sudah expert, bisa advice lah. Jangan sampai salah beli. Atau begini, sekarang problemnya adalah banyak banget informasi. Proyek itu kalau dihitung itu udah kayak menjamur. Dari yang developer cuma 1-2 rumah tapi bilang bahwa gua developer, sampai yang udah ribuan kayak yang udah kelas kakap yang 9 naga ya, itu juga ada. Tapi itu justru problem sekarang adalah too much information. That's why need somebody untuk memilah informasi tersebut. Sama kayak BI, kenapa panggil Bang Ali sih? Ya karena banyak banget ya informasi itu. Kalau mau hitung proyek sendiri nggak bakal bisa dicerna itu semua. Jadi teman-teman jangan ragu, pastikan kalau Anda sedang bingung cari area yang bagus, area yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi kriteria Anda, cari broker terdekat, cari LJH terdekat. Karena apa? LJH tahu lokasi-lokasinya. Karena LJH selalu belajar dari lagi Pak Ali. Peran AI, peran teknologi terhadap pengembangan properti dari kacamata Pak Ali, bukan sebagai user, tapi di dalam dunia brokerage, dunia beriklan, dunia pemasaran, sesignifikan apa sih Pak? Iya, kalau kita bicara ini zamannya AI ya, mau nggak mau kita mesti ikut juga gitu ya. Apakah si broker itu bisa tergantikan AI? Kayaknya enggak. Ya, karena banyak kan kalau kita ke broker itu masalah juga kepercayaan. Trust itu AI nggak bisa buat gitu. Informasi bisa dibuat gitu ya, dan AI bisa lebih pintar gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita mau buat AI lebih canggih teknologi, tetap kan di belakangnya kan ada yang buat prompt segala macam, itu manusia gitu loh. Tapi kita mesti belajar. Jadi itulah bagaimana si creativity, teknologi, dan broker ini kita harus jadi gabung jadi satu, jadi kekuatan. Karena kalau kita nggak masuk ke AI, kita pun akan ditinggalkan gitu. Semua udah pakai AI, kita pakai AI, gambarnya bagus-bagus, kita masih bagus-bagus, kita cuma masih konvensional, kita nggak bisa juga gitu ya. Jadi itu mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan masuk ke era itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa bergandengan tangan dengan AI, itu yang perlu dilatih gitu ya. Jadi semua pun bahkan di research gitu. Di research itu dengan AI lebih cepat Pak informasinya, lebih cepat, dan saya kasih satu teks semua dirangkum sama dia kan. Tapi itu kan sebetulnya bukan itu intinya. Bagaimana itu untuk mempercepat aja, mempercepat kerjanya bisa lebih produktif, tapi kembali lagi creativity sama trust itu nggak bisa dibangun oleh AI. Dia nggak punya sense untuk tidak keliru. Dia bisa aja mengambil source yang sedikit agak
ya namanya juga mesin ya. Betul. Tapi kalau manusia ya kita butuh. Sama seperti hari ini, saya pun bisa tanya AI Jakarta gimana proyeksi ke depan. Tapi kenapa kami tetap undang Pak Ali? Ya karena Ya. beliau yang betul-betul leading, dipercaya oleh pemerintah untuk mewakili, melakukan research. Nah, sama seperti itulah teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang khawatir, apakah saya tergantikan dengan AI? Never, ya. Teman-teman tetap kehadirannya, tetap apalagi untuk proses after listing ya, untuk proses selling itu pasti manusianya butuh hadir. Pak Oka, seperti apa agent yang bakal sukses 5 tahun ke depan, Pak? Dalam kita bicara tadi ya, AI dan teknologi tadi, Pak. Seperti apa nih karakter-karakter broker yang gimana nih yang bisa survive, yang bisa bertahan dan bisa diterima masyarakat? Oke. Jawabannya adalah agent yang profesional, tercertified, and good customer service. Kalau Anda hanya kuat branding aja, sama kuat di sosial media beriklan, tapi kenyataannya Anda tidak bisa deliver service, Anda tidak akan survive. Anak saya pernah waktu itu masih kecil, umur 12-13 begitu, Daddy kenapa? Ini Daddy jangan, kenapa? Ini AI udah pasti bohong punya, skip. Jadi udah pintar, nggak bisa begitu, you gotta walk the talk. Tetap service, dan service, know your product. Maka Anda akan menjadi agent yang dipakai jangankan 5 tahun, sampai mungkin anaknya dia, cucunya dia akan tetap pakai Anda kalau Anda bisa tetap profesional. Jadi kayaknya kalau dari jawaban Pak Oka tadi ya, diakhiri dengan kata-kata tercertified, kok sinergi dengan program pemerintah nih ya Pak ya? Iya dong. Jadi kemarin digembleng sama AI, sama sosial media, 2025 berakhir pemerintah ketok palu nih, harus sertifikasi Yes. tetap. Jadi ingat teman-teman, yang berkualitas, bersertifikasi, itu yang menjadi fundamental Anda dalam memilih agent. Terakhir Pak Ali, satu kata, Pak Oka juga ya, Wah, demikian. satu kata buat 2026. Satu kata buat 2026. Menantang. Mantap. Saya jelasin dikit, menantang itu ada 2 tadi. Dari sisi marketnya, pelaku bisnis, ini tantangan ya. Karena ini pasar baru mulai mau eskalasi naik gitu. Tapi meski masih lambat. Tapi di satu sisi ini peluang, banyak kebijakan, banyak insentif dari pemerintah buat perumahan. Jadi ini bagaimana kita bisa memperlakukan 2026 ini menjadi peluang yang bagus buat kita. Gitu. Kayak Aki ya, plusnya ada, minusnya ada nih. Jadi menantang tuh. Iya. Mantap Pak Ali. Jadi teman-teman, menantanglah, tertantanglah di 2026 ini. Karena memang sangat menarik apa yang sudah kita bahas sampai 1 jam ini. Pak Oka sekarang, satu kata Pak. Optimis. Satu kata aja. Biar gimana pun dalam hidup, optimis. Kalau enggak, kita akan hanyut. Di sono ini, di sana itu. Akhirnya kita jadi bingung, pusing sendiri. Optimis. Perbaiki diri. We can do it. Dari 2 kata tadi, kita harus menantang atas tantangan yang ada dan kita harus selalu optimis terhadap market di Indonesia ini. Teman-teman, kita sudah selesai sekarang. Thank you Pak Ali, thank you Pak. Pak Oka. Yuk kita minum sebagai closing. Asik. Terus ya, Tos dulu. semoga 2026 ini kita bisa menyambut tantangannya dan selalu optimis. LJH Real Talk tidak hanya jualan, tapi kami membangun kehidupan. LJH Realty, build your future. Naikin dikit kali. Lu ID cardnya nggak? Dame tu cosita, dame tu cosita, Tes. Aman. LJH Realty hanya membangun kehidupan. Tidak hanya jualan, tapi apa?
LJH Real Talk tidak hanya memberi aku lali. Tidak hanya memberi membangun gitu. Nggak Udah, hanya jualan. bangun Jualan. kehidupan. Ya. Ya. Satu siang.